warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PTG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Herlina Kusumawati, NIM 22011911069. Saya sebagai guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Pademangan Bojonegoro. Dan saya juga sebagai mahasiswi PTG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Nusa Tenggara. Pada tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan bimbingan klasikal dengan tema Stop Bullying. Berikut video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Oke, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas silakan memimpin doanya. Doa untuk kepercayaan dan kelemahan masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, untuk pertemuan kali ini ya, Gina akan memberikan materi tentang satu materi yang mungkin keseharian kita mungkin ada yang pernah melakukan ataupun yang mengalami, yaitu bullying. Tapi sebelumnya Gina ingin mengecek kehadiran guru untuk kelas ini. Hari ini masuk semuanya? Berarti ada yang sakit tidak hadir? Namanya siapa? Rafina. Kenapa? Ada suratnya? Mulai hari ini atau udah dari kemarin? Hanya Safina saja? Oke, anak-anakku semuanya, dalam pertemuan kali ini tujuan Gina memberikan materi tentang bullying, yaitu saya ingin kalian mengetahui apa itu bullying, dampak-dampaknya, penyebabnya, dan lain sebagainya. Ya, sebelum kita ke langkah selanjutnya, sekarang Gina tanya, bullying itu apa? Pembulian, lalu penyiksaan, kayaknya sadis banget ya, penyiksaan. Lalu apa? Perundungan, ya, mungkin mengejek temannya secara fisik maupun fisik, ya. Sudah pernah mengalami bullying di antara kalian? Siapa yang mengalami? Coba angkat tangan yang mengalami loh ya, yang dibully. Angkat tangan yang sering dibully. Oh itu, yang sering membuli sekarang. Wah, berarti ini pembuli ini dibully ya. Ya, oke. Nah, ini tujuan dari materi ini biar kalian tahu nanti pembuli itu seperti apa, yang membuli itu seperti apa, ya. Dalam tayangan kali ini nanti sekitar 1 jam Gina akan memberikan materi ini, ya. Jadi nanti Bu Lina akan memberikan video, menampilkan video tentang bullying. Kalian nanti harus mengamati video itu. Dan nantinya saya akan membentuk kelompok, ya, 5 kelompok, yang nantinya setiap kelompok harus membuat tugas dari LKPD yang nanti Bu Lina berikan. Dan masing-masing kelompok nanti harus presentasi sesuai dengan hasil LKPD yang kalian kerjakan. Jadi masing-masing kelompok yang mewakili 1 orang presentasi di depan. Yang lainnya nanti menanggapi apakah benar yang dipresentasikan, seperti itu. Paham? Ya, sepakat dengan nanti
tayangan ini sesuai dengan waktunya? Sepakat? Oke, sebelum kita mulai ke intinya, sekarang kita kayak namanya kita mainan dulu ya. Ya, masih ingat dengan toko bulie? Kita mulai ya. Toko bulie. Dengan suka menghakimi, dengan suka maki-maki, bullying no. Oke, terima kasih ya. Kita mulai ke intinya. Bina akan memutarkan video tentang bullying. Ya, semua siswa menyimak. Ya, nantinya setelah Bina putar videonya akan saya tutup kelompok. Ya, oke siap? Kelihatan semuanya? merasa lebih dewasa, merasa lebih besar, merasa lebih dari segalanya. Tindak penindasan yang berujung pada kekerasan. Kita tak pernah tahu perasaan orang yang telah kita hina dengan perkataan. Kita juga tak pernah tahu perasaan orang yang kita rendahkan. Kita tak pernah tahu bagaimana ia menyikapi kehidupan setelah ia menjadi korban. Masihkah kau terus berlanjut untuk memuaskan hatimu yang kau abaikan? Bagaimanapun juga, dia adalah manusia. Kau juga manusia. Kita semua, aku dan kamu, manusia. Dan tugas kita adalah memanusiakan manusia. Tindak penindasan yang kau lakukan akan berujung pada luka hati yang telah tergores, akan berujung pada jiwa yang tak akan pernah beres. Tidak sedikit korban yang berakhir bunuh diri, depresi, pendidikan sosial, kecemasan, kesepian, bahkan berujung pada tindak kekerasan juga. Sampai kapan hal ini menjadi siklus yang selamanya sendiri tidak akan sepi? Masih banyak yang peduli tanpa diketahui. Pesanku hanya satu, jangan
pernah berpikir pendek untuk hidup yang akan datang. Semangat dan larilah rintanganmu, lawanlah segala masalahmu. Kamu boleh menangis, tapi tidak untuk menyerah. Oke, gimana, menyedihkan? Lihat ada yang sampai nangis ya. Oke, kalian sudah melihat video yang kita tampilkan tadi. Ya. Sekarang Dina ingin tahu pendapat kalian. Itu videonya tentang apa? Tentang bullying. Bullying apa saja? Tadi fisik. Contohnya siapa kalian? Tadi kan sudah ada dilempari. Lalu bisa beli apa lagi? Ya kan, diejek, ya kan, dikatain. Terus bullying apa lagi? Tadi sampai didorong, ya kan? Oke. Dari video yang tadi, kalian kan sudah melihat betapa bullying itu sangat benar-benar merugikan, ya. Otomatis bagi yang dibully. Tadi kita lihat itu tidak sampai mau bunuh diri, ya kan? Untung aja tadi ada temannya yang menolong. Kalau misalnya tidak ditolong, berarti apa? Dia akan bunuh diri dan meninggal saja, ya kan? Sama bullying itu apa? Dia bisa menyebabkan kematian. Makanya bullying itu di kalangan remaja, ya, terutama di kalangan sekolah ini pelajar, itu yang jadi problem utama. Ya, bahkan di luar negeri pun sampai ada kan berita artis Korea meninggal, ya kan? Gara-gara dibully sama netizen, ya kan? Itu betapa sangat mengerikan. Padahal itu buliannya itu dia melalui sosial media, ya kan? Bukan langsung. Kalau tadi kan langsung, dikunci di kamar mandi, dilempar, didorong, dicaci maki, itu. Ya, banyak sekali jenis-jenis bulian yang dilakukan oleh pembuli kepada korbannya. Bahkan si korban itu nggak berani. Sekarang, otomatis kalian kan sudah ada yang mengalami, ya kan? Tadi kan Bu Lina tanya, pernah dibully ya? Mungkin kalau untuk di usia kalian, bulinya itu mungkin kayak mengejek, memanggil nama temannya dengan nama ayahnya, ya kan? Saya itu itu yang sering, ya kan? Misalnya nama ayahnya, ini Eko ya, nama ayahnya misalnya Eko, misalnya gitu. Kadang ada orang anak yang dia sakit hati, mungkin ada yang cuek, kita kan nggak tahu. Terus dibully dengan panggilan, misalnya kalau gendut dipanggil dut, nah itu. Kalau kurus, pempek, nah itu, ya kan? Tuh, sering kan, ya kan? Makanya kita harus hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Oke, selanjutnya Lina membagi kelompok 5 kelompok. Silakan berkelompok sesuai dengan tempat duduknya yang dekat-dekat. Pokoknya 5 kelompok. Oke, dimulai. Setiap kelompok akan Lina kasih LKPD yang harus kalian kerjakan. Ya, berarti silakan berdiskusi. Boleh browsing di HP-nya masing-masing. Mungkin yang satu nulis, nanti yang lainnya browsing. Saling bekerja sama. Silakan cari informasi sebanyak-banyaknya untuk mengerjakan LKPD ini. Ya. Setelah nanti Bu Lina kasih waktu untuk mengerjakan LKPD ini, nanti setiap kelompok Bu Lina meminta untuk mempresentasikan
Oke, yang sudah, silakan kelompoknya dikumpulkan dalam APD-nya. Masing-masing kelompok sudah mengumpulkan dari APD. Sekarang Bulina minta yang akan saya tunjuk kelompoknya, silakan satu orang mewakili kelompoknya untuk presentasi di depan. Ya. Bulina minta kelompok 2 silakan maju ke depan yang mewakili. Ketika semuanya presentasi, mohon yang lainnya memperhatikan ya. Dan silakan nanti berpendapat ketika teman kalian sudah selesai mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan KKPD mengenai kegiatan yang telah kita lakukan, yaitu membangun video bullying. Saya akan menerangkan mengenai nomor 1, yaitu jelaskan pengertian dan juga penyebab dari bullying. Pengertian bullying itu sendiri adalah bentuk penindasan ataupun kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menyakiti orang lain secara terus-menerus. Lalu, penyebab dari bullying itu sendiri antara lain karena perasaan tidak suka atau iri semata oleh orang lain. Oleh karena itu teman-teman, kita apabila melihat tindakan bullying dan kita melihat hal itu, maka kita harus menghentikannya. Lalu, untuk yang nomor 2, sebutkan kriteria yang bisa dikategorikan sebagai bullying. Bullying itu dapat dikategorikan apabila tindakannya agresif, lalu adanya sanksi sosial, dan juga adanya pihak yang terintimidasi. Korban dari bullying biasanya akan merasa terintimidasi karena terus didesak oleh kekerasan baik dilakukan secara fisik ataupun verbal dari pelakunya. Lalu yang ketiga adalah jelaskan dari jenis-jenis bullying. Jenis-jenis bullying dari video yang telah kita tonton tadi ada 2 jenis bullying yang telah kita ketahui, yaitu bullying secara fisik yang mana dilakukan tindak kekerasan secara fisik atau secara langsung oleh pelaku kepada korban, contohnya seperti menampar, mendorong, mencubit, dan juga lainnya seperti melempar. Tadi itu adalah salah satu contoh bentuk bullying secara fisik. Lalu bentuk bullying secara verbal, yaitu menggunakan kata-kata seperti tadi cemoohan, cacian, makian, umpatan. Itu semua adalah salah satu contoh dari bentuk bullying secara verbal. Tentunya itu akan membuat para korbannya merasa sangat tertindas dan sangat menderita karena dilakukan secara terus-menerus. Lalu untuk yang nomor 4, yaitu menurut kelompok kalian yaitu kelompok 2, dampak seperti apa yang akan dialami bagi pelaku bullying, korban maupun saksi. Bagi korban sendiri tentunya akan mengalami trauma mental maupun luka fisik dan juga luka mental karena dilakukan secara terus-menerus dan berulang. Lalu untuk pelaku, apabila tindakan bullyingnya telah mencapai kepada titik puncak di mana korban melakukan hal-hal yang nekat, tentunya akan mendapatkan sanksi baik secara sosial maupun sanksi secara pidana. Lalu bagi saksi yang melihat tindakan bullying, itu tentunya akan mengalami traumatik juga karena melihat bullying, dampaknya, dan juga yang lainnya yang tentunya akan memberikan rasa takut kepada masyarakat sekitar. Lalu, jelaskan hukuman bagi pelaku bullying. Pelaku bullying dapat dijerat pidana dengan penjara paling lama 3 tahun, 16 bulan atau denda paling banyak 72 juta. Serta akan mendapatkan sanksi sosial. Karena sanksi sosial itu sangat penting ya teman-teman. Tanpa kalian sadari, ketika kalian melakukan bullying,
itu apabila sang korban telah melakukan tindakan yang paling berbahaya, contohnya seperti bunuh diri seperti tadi dalam video, itu nanti pelakunya akan mendapatkan sanksi sosial berupa cemoohan dari tetangga sekitar ataupun dari teman-teman sekitar, dijauhi, dirundung, dan juga lain sebagainya. Ini sudah jelas semuanya? Baik, karena semuanya sudah jelas, di sini presentasinya akan saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kelompok kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan mengenai dari tugas LKPD. Langsung saja, yang pertama, jelaskan pengertian dan penyebab bullying. Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti dan dilakukan terus-menerus. Disebabkan karena pelaku pernah menjadi korban kekerasan di rumah atau yang lainnya. Yang kedua, sebutkan kriteria bisa dikategorikan bullying serta pihak yang terlibat dalam bullying. Kriteria yang pertama, tindakan agresif. Yang kedua, intimidasi psikis. Yang ketiga, sanksi sosial. Yang keempat, pengulangan. Pihak yang terlibat dalam bullying yaitu korban, pelaku, dan saksi. Demikian presentasi saya. Apakah ada pertanyaan maupun pendapat? Adakah kelompok lain yang ingin menanggapi dari kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Oke? Silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang bertanya. Saya ingin menanyakan pada poin nomor 2 itu ada kata pengulangan. Jadi pengulangan itu Mungkin dari kelompoknya bisa membantu. Silakan. Dari kelompoknya bisa membantu. Maksud dari pengulangan pembulian secara pengulangan serba ya berarti ya. Bully verbal sampai fisik. maksud dari pengulangan itu dia akan melakukan bullying terus-menerus. Berulang kali. Jadi ketika diajak dengan nama ayahnya ya berarti dia terus mengejek. Gaya satu kali. Oke, ada lagi yang bertanya? Go. Demikian presentasi mengenai kelompok saya mengenai bullying. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang kalian ketahui tentang bullying itu kan pastinya perundungan yang menunjukkan orang lain, ya kan? Tadi ada verbal, ada fisik, ada cyberbullying. Kalau di sosial media itu namanya apa? Cyberbullying, ya. Bullying melalui sosial media. Di sini, bullying ada PPP yang mungkin nanti saya akan jelaskan. Tadi kalian sudah
menjelaskan tentang bullying. Bullying itu suatu bentuk penindasan, ya kan? Penindasan ke orang lain yang lemah, tuh, yang sangat merugikan bagi yang korbannya. Seharusnya perbuatan itu nggak boleh dilakukan, apalagi di usia-usia pelajar seperti kalian. Ya, bahkan yang bullying itu didominasi oleh pelajar, bahkan anak SD pun sudah berani membullying, ya kan, sampai temannya meninggal gitu. Ya, ada berita yang misalnya sampai diinjek, ya kan, itu yang kasus yang baru hangat-hangat itu tentang yang anaknya pajak itu, ya kan, ya, itu kan bullying, ya kan, sampai diinjek kepalanya, sampai dia koma di rumah sakit. Nah itu, padahal itu korbannya itu masih di bawah umur, ya kan, masih pelajar juga. Tapi tetap akan diproses karena pelakunya itu sudah mahasiswa, jadi tetap dalam proses. Itu sampai 2 bulan kan itu komanya, baru sembuh. Itu untung saja tidak menyebabkan kematian. Coba kalau dia meninggal, itu kan sangat fatal akibat yang diakibatkan oleh bullying. Tadi kriteria bullying apa? Tindakan agresif dari pelakunya, pengulangan. Jadi dia bullying itu bisa dikatakan bullying kalau dilakukan berulang kali. Kalau hanya 1 kali tidak bisa dikatakan bullying. Mungkin hanya mengejek saja, ya kan? Mengejek, bullying itu tingkatannya udah beda. Bullying dilakukan berulang kali, pengulangan. Misalnya, kamu kok gendut gitu, misalnya seperti itu. Itu berulang kali, tapi kan ketemu dia mengatakan seperti itu. Akhir dia merasa bosan kan, merasa kok saya terus yang diajak. Dia merasa pegel, ini ya, sakit hati. Kita nggak tahu, orang itu beda-beda. Ada yang sensitif, ada yang cuek. Kalau orang yang sensitif, kamu aja sedikit aja, dia sakit jantung, membekas. Ketika lama-kelamaan, ya, jika dia memendam, kamu terus memulainya lagi, membulinya lagi, sering kali, berulang kali, akan meledak sampai tadinya itu. Dia apa? Dia nekat. Nekatnya itu bahkan sampai mungkin, ya, ini bisa dibalik bahkan. Korban bullying nekat, dia sampai membunuh yang pelaku bullying. Kalau ini kebalikannya, ya. Kalau tadi kan misalnya korban dia bullying sampai sakit hati, dia bunuh diri. Nah ini kebalikannya. Kebalikannya dari yang tadi, si korban dia malah sakit hati dengan membunuh si pelakunya itu, dimana sudah merasa sakit hati. Banyak juga kasus yang ada di sosial media. Ya, korban bullying bahkan jadi tersangka karena dia sudah membunuh. Sakit hatinya dipendam secara terus-menerus. Hati-hati kita dengan ucapannya. Tadi ada apa saja? Bentuk-bentuk bullying verbal, ya kan? Dengan ucapan, ejekan. Tadi yang Bina sebutkan, gendut-gendut, nah itu. Fisik, ya kan? Dengan apa? Memukul, mendorong, menginjak-injak, ya, ya, mencubit itu pun juga. Yang ketiga, cyberbullying. Dengan apa? Melalui sosial media. Sekarang kan banyak sosial media. Kamu kan ada IG, ya kan? Misalnya kamu posting foto kamu. Kalau ada yang komen, ih kok gendutan ih sekarang, kamu sakit hati, itu sudah termasuk bullying. Ih muka kamu kok jerawatan, nah itu termasuk bullying, itu dilakukan berulang kali. Sekarang bahkan cyberbullying itu bisa menyebabkan kematian juga. Kalau misalnya korban yang dibully itu dia tidak bisa menahan sakit hatinya karena terlalu banyak dia membaca komentar-komentar, ya kan,
akhirnya dia sudah pikirannya kalut, dia bunuh diri. Kebanyakan artis Korea kan seperti itu, ya kan? Itu salah satu contoh. Ya. Lalu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mencegah bullying? Apa? Apa langkah-langkahnya? Yang satu, kita harus menjaga ucapan kita. Ya, kita balik. Kalau misalnya kita diperlakukan seperti itu, kita pasti nggak mau kan? Yang pertama, ya, kita harus sadar. Tidak semuanya bisa kamu lakukan semena-mena kamu. Tuh, harus ada kesadaran dalam diri. Kalau kamu merasa kuat, kamu merasa sok, nah kamu harus sadar. Coba kalau kamu digitukan, apakah kamu terima? Tidak kan? Langkah-langkahnya seperti itu. Lalu ketika kamu merasa dibully, laporkan. Kalau kalian di sekolah, ketika laporkan ke guru kalian. Kalau misalnya ada di luar sekolah, kamu merasa dibully di luar sekolah, laporkan ke orang tua kalian atau orang terdekat kalian. Misalnya kamu dikejar sama pembuli itu, silakan kamu teriak agar orang sekitar bisa tahu, oh kamu dalam bahaya. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah menjadi korban dan pelaku? Kalau kita jadi korban, kita harus berani melaporkan ke orang-orang yang kamu percayai. Kalau sudah emang sudah keterlaluan, ke pihak yang berwajib. Biar pelaku juga mendapatkan balasan yang mungkin setimpal dengan apa yang dilakukannya. Jangan takut. Jangan takut dengan ancaman-ancaman apapun. Kalau kamu diancam seperti itu, kalau kamu bilang awas kamu, nanti saya kamu jangan takut. Ya. Kita harus mempunyai sikap berani. Kalau bukan kalian yang melawan bullying, siapa lagi? Ya kan? Generasi pelajar itu paling banyak yang melakukan pembulian. Karena kalian di lingkungan sosial. Yang setiap harinya kalian berhadapan sih dengan bukan hanya 1-2 orang saja, dengan banyak orang, ya, di satu sekolah. Bahkan ada yang di sekolah lain, kalian berinteraksi juga. Paham ya? Oke, dari apa yang sudah kita lakukan hari ini dengan layanan yang Bina sampaikan tadi, ada yang perlu disampaikan? Tidak ada, semua sudah kan ya. Pesannya Bina satu, ya, kalau kamu mau dihargai, hargai dulu orang lain, ya, karena sikap bullying itu sikap yang awalnya tidak menghargai orang lain, karena akhirnya dia melakukan semena-mena terhadap orang lain. Ya, oke, paham? Untuk tugas berikutnya, ya, silakan membuat poster, ya, poster tentang bullying. Jadi nanti setiap kelompok membuat poster tentang bullying, silakan kamu desain poster itu semenarik mungkin, ya, yang berisi tentang stop bullying. Jadi kan kita harus melakukan stop bullying mulai dari sekarang, ya, agar generasi kita ini bebas dari kata bullying. Kita harus mempunyai sikap berani untuk bisa melawan bullying. Oke, mungkin itu yang bisa Bu Lina sampaikan dalam ayat kali ini, ya. Bu Lina harap dalam kesempatan ini kalian bisa memahami apa itu bullying, dari korban sampai pelaku, dari penyebab sampai dampaknya. Kalian sudah memahaminya? Sudah memahaminya? Bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kalian? Iya. Kita lawan bullying ya? Iya. Oke, sebelum Bu Lina mengakhiri dalam layanan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Ketua kelas silakan memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Bu Lina akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.